Jurayj itu seorang yang ahli ibadah, abidan, ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dia buat tempat ibadah, katakanlah seperti musola kecil, kemudian dia sholat ibadah di dalamnya. Maka datanglah ibunya ketika dia sedang ibadah, sedang sholat ibadah. Faqalat ya Jurayj, Jurayj, dipanggil ibunya. Faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Dia ketika dipanggil oleh ibunya, dalam hatinya dia berperang di dalam hatinya, berperang di dalam hatinya. Ya Allah, ibuku dan sholatku. Ya Allah, tapi tak sholat dulu aja, dilanjutkan sholatnya. Kemudian esok harinya, ya, ibunya manggil dia lagi. Ya Jurayj, dia pas tepat lagi sholatnya, ahli sholat ini ya. Ya Jurayj, dipanggil lagi oleh ibunya. Dia tetap mengatakan ay Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, ibu ini manggil saya, tapi saya ini saya lanjutkan sholat. Tidak digubris ibunya tadi. Sampai akhirnya yang ketiga, faqalat ya Jurayj, dipanggil lagi Jurayj. Dia tetap mengatakan ay Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, ini ibu saya, tapi saya lanjut sholat saja. Maka ibunya marah karena itu. Maka ibunya mengatakan doa ibunya, Allahumma, ya Allah, la tumithu, jangan kamu matikan dia, yakni Jurayj, hatta, sehingga yanduro, melihat, illa wujuhil mumisat, sampai dia melihat atau berhadapan atau mendapatkan masalah dari seorang wanita tunasusila atau wanita yang pelacur. Doanya ibunya, karena dipanggil tidak mendatangi ibunya, sehingga diwajibkan untuk, kalau sholat wajib itu harus dilanjutkan. Dhuhur, asar dipanggil ibu, dipanggil ayah, tetap sholat. Setelah itu segera datangi, jangan perbanyak zikirnya. Tapi kalau sholat sunnah harus kita batalkan. Kalau dipanggil ibu atau dipanggil ayah, makanya boleh kalau mau masih satu rumah dengan ibu atau ayah, ngomong dulu, Pak, saya mau sholat duha, tidak ada masalah. Jadi sholat duhanya aman. Kemudian kalau ada perlu, ibunya sudah tahu dan bisa menunggu. Jangan dibalas, nah sholat, jangan. Jadi dibatalkan ya kalau dipanggil, kecuali kalau sholatnya sholat wajib. Maka didoakan oleh ibunya, semoga dia mendapati masalah dari seorang pelacur. Fatadzakara banu Israil Jurayjan wa ibadata wa kanat imra'atun baghiyyun yutamatsalu bi husniha. Ada seorang wanita yang nakal dan super cantik, sehingga mereka itu saling ngomongkan. Sehingga orang-orang itu kalau mencamatkan, cantiknya seperti itu, ini luar biasa, heboh dengan kecantikannya si wanita tunasusila ini tadi. Kemudian ketika nongkrong dengan Bani Israel yang lain, dia mengatakan in syi'tum, ngomong ke laki-laki si perempuan tadi. Ini medrodok ya, laki-laki dijak ngomong medrodok. Kalau kamu mau, akan saya coba deh, tak goda deh. Ini orang ahli ibadah, ustadz ini tak goda ya ustadz ini. Loh, ini orang-orang yang ahli maksiat ini senang kalau lihat begitu, kepingin tahu mereka. Ini kalau ustadz digoda pelacur ini kira-kira kena atau tidak. Kalau kita langsung bismillah ya. Tapi kalau yang digoda ini ustadz, kira-kira bagaimana, mereka ingin tahu responnya. Ya bismillah Pak, semangat ya. Didatangi, fata'arradat, didatangi ketika ibadah, didatangi di musholanya, dijak ngomong, disepik, ngomong dengan kecantikannya, ditolak. Nah ini yang lainnya dari belakang delok ini, balik si perempuan ini dengan tangan hampa, gagal dia, malu dia si perempuan ini.
diurak ambil lanang-lanang, tak bisa. Akhirnya dia marah, dia betul-betul dendam dengan si Jurej yang menjadikan dirinya ditolak, menjadikan dia marah dengan Jurej yang menolak godaannya. Dia harus balas dendam. Bagaimana caranya? Dia cari seadanya orang. Sopo yang dia temui saat itu, dia lihat ada penggembala kambing. Ada penggembala kambing yang lagi nganggur dia. HP-an mungkin. Kemudian didatangi, Mas, kaget itu orang secantik itu. Kemudian dikatakan, sampai mau sama saya. Dia bingung. Duh ya Allah, rezeki apa? Saya tidak punya uang, Mbak. Loh, promo. Ini ada promo sekarang. Ini ada promo. Loh ya, bismillah, Mbak. Sudah. Langsung mau. Satu kali maksiat perzinahan, langsung punya hamil si perempuan tadi. Fahamalat, maka dia hamil. Falamma waladat, bayangkan saking marahnya si perempuan itu, dia rela untuk melakukan dengan pria seadanya di pinggir jalan, tidak melihat statusnya, dan dia siap hamil 9 bulan. Berarti kan dia akan kekurangan banyak kemampuan dan kecantikannya, iya kan? Dia rela untuk nganggur selama 9 bulan, tidak bisa beraktivitas kerja. Kerjaannya. Dia berani 9 bulan, dia sabar. Yang penting saya mau lahirkan anak ini, saya mau balas Jurej. Itu saking marahnya si perempuan tadi. Waladat, maka lahir. Qalat, ngomong dia, ini min Jurej, anaknya Jurej. Orang kampung kaget. Kan laki-laki itu kalau sudah urusan seperti ini pasti akan heboh langsung. Lo kok bisa? Lo kan dulu nolak. Lo kamu tidak tahu. Nolak di depan kalian, ternyata di belakang dia datangi saya. Wah, kalau gitu ya perlu dihancurkan ini. Ini berarti musolanya, tempat ibadahnya buat kedok saja. Ayo. Opor bengi-bengi ya kayak di film-film itu. Film azab itu. Opor. Dipegang, dikeluarkan dari musolanya, wahadamu sauma'atah, dihancurkan tempat ibadahnya, waja'alu yadribunahu, diajar dia, dimasak, dipukuli. Jurej ini, qala masya'nukum, ada apa ini? Kata Jurej, ada apa ini? Zanaita, kamu sudah zina. Kamu ustadz gaya kamu. Musola kamu buat kedok untuk orang seakan-akan kamu itu suci, padahal kamu telah menodai seorang wanita yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Terus kemudian dia, lah kok bisa kalian bilang saya zina? Buktinya apa? Lah ini anak. Ya? Ini ada anak. Bihadhil bari fa waladat minka. Maka ini punya anak. Dari pelacur ini kamu punya anak. Aina sobi, mana anak? Mana anak laki-laki itu? Kau ingin tahu saya? Kalau itu memang anak saya. Tidak perlu dites DNA, tidak perlu. Karena ini orang baik. Pakola da'uni hatta usolli. Mana? Ini anaknya. Oh ini. Sebentar saya tak sholat dulu. Sholat. Setelah sholat salam, atas sobi fata'ana fi batni. Sini anaknya tak gendong sama dia. Gendong anaknya. Sini. Fata'ana fi batni. Dicolek perutnya. Dicolek. Nah, ya ghulam man abuka. Man abuka. Anak, siapa nama ayahmu? Ini anak baru belum 1 bulan, merah masih, colek. Nah, siapa ayahmu? Jawab anak tadi, Fulanun ar-ra'i, bapak saya namanya Fulan yang suka gembala kambing. Kaget semua. Loh, anak sekecil ini bisa jawab. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ini mendol kambing sama. Akhirnya mereka bilang, maafkan kami karena kami sudah
memfitnah kamu seperti ini, ternyata perempuan itu yang jahat, perempuan itu yang salah, seperti ini, seperti itu. Maka mereka mengatakan yuqabbilunahu, ya, cium tangan ke Jurej, ambung tangan, Masya, luar biasa. Kemudian dia mengatakan, kita nabnilah kasawma'atik min dhahabin, akan kami bangunkan lagi musolamu yang kami hancurkan. Kita bangun sekarang bukan dari tembok, tapi kita bangunkan dari emas. Karena Anda ini adalah orang yang hebat. Anak kecil dengan colek aja bisa ngomong, ya kan? Dicolek bisa ngomong. Lah, katanya Jurej, lah, u'iduha min tinin kama kanat fafa'al. Kembalikan seperti tanah, seperti dulu sebelum kamu hancurkan. Maka dibangunkan dan si Jurej akhirnya bisa ibadah lagi di dalam tempat musolanya tadi. Itu nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang sisa hadits tadi ini, karena waktunya sudah. Tapi yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Jurej ini, satu, bahwa ketika sholat sunnah dan orang tua memanggil, wajib kita selesaikan, putus sholat sunnahnya, niat untuk mendatangi panggilan orang tua. Tapi jika sholat wajib, maka selesaikan dulu. Setelah selesai, jangan banyak-banyak berzikir sambil berjalan, sambil mendatangi orang tua. Yang kedua, bahwa hati-hati kalau mendoakan anak. Hati-hati kalau mendoakan anak, karena doanya ibu setengah guyon, setengah tidak masuk akal, ya, bisa jadi akan dikabulkan oleh Gusti, sehingga ngucap jadi, ya, seperti itu. Nah, karena doanya orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah, maka manfaatkan untuk mendoakan yang baik kepada mereka. Walaupun mungkin mereka ganyang, walaupun mereka mungkin memiliki masalah. Ketika kita punya kemampuan untuk mendoakan mereka yang tidak akan ditolak oleh Allah, ya walaupun anak kita mungkin membuat masalah ke kita, lebih baik didoakan yang baik, karena nanti kalau dia jadi baik, yang untung orang tuanya. Understand? Nah, yang ketiga, pelajaran yang diambil di sini, jangan gampang main hakim sendiri sebelum tabayun dengan apa yang benar-benar terjadi. Jangan cuma gara-gara semua langsung kena. Harus diselesaikan secara yang baik dan benar-benar terjadi, karena fitnah itu sangat kejam, luar biasa. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, dan semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Amin ya rabbal